Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di part kedua. Dan saya sendiri adalah William Nathanael dan Saya Putra Fajar Pratama. Nah, di part 2 ini kami akan membahas tentang Kita akan membahas Disco Packet Tracer lebih lanjut ya, mengenai IP address dan cara konfigurasinya. ya dengan simulasi di aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, sebelumnya di part pertama kita sudah mengenal jaringan yang dibawakan oleh ya Siti Esa Sertiani Dan nanti akan dilanjutkan part 3 yang membuat simulasi tentang jaringan wireless yang akan dibawakan oleh Karinli. Karinli. Yeay. Langsung aja kita ke part kedua. Sebelumnya, kita harus mengenal IP address. Mengapa sih IP address itu penting? Nah, kita harus paham dulu kenapa IP address itu penting. IP address itu berfungsi untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan. Nah, syarat mutlaknya yaitu IP address setiap perangkat harus unik dan tidak boleh sama satu dengan yang lainnya. Di jaringan yang lebih kompleks, kita juga mengenal istilah subnetting, yaitu membagi IP address jadi bagian-bagian kecil biar jaringannya lebih rapi. Jadi, pada saat kita memasukkan IP address, itu tidak bisa sembarangan mengetik angka-angka ya. Nah, untuk angka-angkanya nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, di angka-angka ini ada aturan dan titik-titiknya lagi, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau jadi programmer atau menjadi network engineer, pemahaman IP ini adalah dasar yang wajib kalian kuasai. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke bagian kelas-kelas dari IP address. Jadi IP address itu punya kelas-kelasnya. Yang pertama adalah kelas A, rentang dari 0 sampai 127. Ini itu digunain untuk jaringan yang sangat besar. Ya, dan rentangnya sangat besar itu, teman-teman. Kelas B, Lalu selanjutnya kelas B untuk rentang 128 sampai 191. Ini digunakan untuk jaringan menengah seperti kampus atau perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah kelas C. Ini berentang antara 192 sampai 223 untuk jaringan kecil, rumah atau sekolah. Kemudian kelas D, rentang 224 sampai 239. Ini untuk jaringan multicast. Dan yang terakhir adalah kelas E, rentang 240 sampai 254. Ini digunakan untuk eksperimen. nah untuk slide selanjutnya yaitu konfigurasi IP pada router di Cisco Packet Tracker. Oke, teori udah. Sekarang kita masuk ke Cisco Packet Tracker-nya. Gimana kalau kita menghubungkan jaringan yang berbeda? Kita perlu alat yang bernama router. Nah, di aplikasi Cisco Packet Tracker ini, kita bisa mengatur IP address pada setiap antarmuka atau colokan routernya. Contohnya nih, kita masuk ke setting antarmuka, terus ada Ethernet 0 garis miring 0, lalu kita masukkan IP address-nya. Misalnya 192.168.10 dan titik 1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.255.0. Tujuannya biar apa? Biar router ini bisa jadi gerbang komunikasi buat perangkat-perangkat yang terhubung ke routernya. Ya, langsung saja ke slide kelima. Nah, selanjutnya slide kelima, konfigurasi IP pada PC. Nah, kalau router udah, sekarang gimana sih cara ngisi IP di PC atau laptopnya? Nah, di Cisco Packet Tracer ada dua metode konfigurasi yang bakal kita pakai, yaitu statis dan DHCP, atau dinamis. Ya, Kalau statis itu artinya kita ngisi IP-nya secara manual, satu persatu. Keuntungannya, IP-nya tetap stabil. Maksud saya IP-nya tetap dan stabil, makanya cocok buat server. Tapi ingat, syaratnya nggak boleh ada IP yang sama atau alias bentrok. nah misalnya nih 192 IP 192 dengan IP 192 untuk di jaring lainnya itu tidak boleh. Untuk di device lainnya servernya itu harus beda. 192 misalnya ini jaringan komputer 1 adalah 192 dan komputer yang selanjutnya adalah
komputer dengan router yang selanjutnya adalah 172 gitu. Jadi itu tuh dia tuh harus berbeda. Nah, kemudian metode kedua adalah DHCP. Ini idaman kita semua, soalnya otomatis. Cisco Packet Tracer bakal langsung ngasih IP address yang benar ke PC. Kalian tanpa harus ngetik manual. Ini ngebantu banget, apalagi buat kita yang baru belajar bikin topologi jaringan. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu pentingnya perintah ping. Tentu suatu komputer perlu adanya ping agar dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, satu hal lagi yang kita gak boleh ketinggalan kalau kita pakai metode IP statis, yaitu melakukan ping ini. Ping ini ibarat ngecek, misalnya nih, komputer B dengan komputer A, saya sendiri komputer B, dan Fajar komputer A. Jadi ini tuh untuk mengecek apakah kita udah terhubung atau belum. Nah, misalnya nih, halo komputer A. Hai. Nah, itu artinya kita sudah nge-ping. Hai. Nah, perintah ping digunakan untuk menguji apakah jaringan yang kita buat itu beneran nyambung atau enggak di IP yang IP yang seharusnya. Kalau misalnya responnya sukses atau reply, berarti konfigurasi kita sudah beres. Nah, kalau misalnya pakai DHCP, biasanya udah otomatis nih nyambung. Jadi jarang terjadi error. Makanya seperti yang Fajar bilang, DHCP menjadi idaman kita semua. Tapi nggak ada salahnya juga kan di ping biar makin yakin bahwa kalau bahwa jaringan tersebut berhasil. Tersambung. Ya. Nah, bagian terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan. Wah, jadi nggak kerasa ya materinya udah beres nih. Ya. Jadi intinya IP address itu harus unik dan pemilihannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan jaringan kita. Dan dengan Cisco Packet Tracer kita jadi tahu betapa pentingnya nyeting IP manual sama otomatis. Bener banget. Di video berikutnya, yaitu part 3, dia akan mendengar teori lagi, tapi kita langsung mempraktekkan dengan menyambungkan jaringan dengan metode wireless. Jadi kita tunggu kami lagi di part yang ketiga, tentunya dengan membahas jaringan wireless. bye-bye. Bye bye.